Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Para bapak, para ibu yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ustadz kita Bapak Saifullah, beserta para bapak ibu hadirin sekalian, para undangan, hadirin majelis Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semua yang hadir mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kami mau menyapa anak-anak TPA karena ini yang mengadakan TPA supaya semarak. Kita coba uji nyali menyanyi dengan anak-anak TPA. Anak-anak pernah diajari dengan lagu sejak kecil? Bisa sejak kecil? Kira-kira bisa diikuti? Bisa berbicara? Kita coba dulu ya. Bisa diikuti? Pernah nggak dengar lagunya? Mulai 1, 2, 3. Sejak kecil kami baca Al-Quran pedoman kami agar tenang jiwa raga, selamat dunia akhirat. Coba tangannya ke atas. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami. Tekad kami putra putri santri TKA TPA, pegang teguh Quran suci, mengharap ridha ilahi. Tangannya ke atas.
Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Jadikanlah Quran suci jalan terang hidup kami, tekad kami, putra putri santri TKA TPA, pegang teguh Quran suci, mengharap ridho ilahi. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Semuanya tenanglah, jangan ribut. Kenapa Bapak sapa? Karena anak-anak biasanya ribut. Jadi kalau diajak menyanyi, senang supaya diam. Sanggup mendengarkan cerita Bapak? Bisa serius? Bisa tenang? Dengarkan, nanti ada cerita yang bagus buat kamu. Supaya kamu bisa mengamalkan apa yang Bapak sampaikan. Siap mendengar sampai habis? Oke, Bapak tanya sekarang. Tadi Ustadz Saiful menyanyi tadi. Tanggal berapa lahirnya Rasulullah? Ya. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Wah, pinter. Siapa tadi? Wah, dapat hadiah nantilah. Dapat hadiah. Nah, sudah betul nanti. Hadiahnya nantilah. Nah, ini gini. Anak-anak TPA, Bapak tunggu sampai habis acara. Ada 2 anak lagi nanti. 2 pertanyaan, kalau jawab dapat hadiah. Tadi sudah dapat hadiah itu. Tapi didengarkan dulu cerita Bapak. Ada cerita yang menarik. Nanti yang harus didengar supaya ada jawaban. Sanggup untuk mendengar? Nah, siap. Nanti ada pertanyaan 2 anak. Nanti yang satu tadi hadiahnya nantilah. Nanti disiapin Pak Ibul. Apakah sih hadiahnya Pak Ibul? Intalo sebutin kah? Jeruk kah? Oh ya. Yang penting sanggup dia. Oh, baik. Ada sebuah cerita. Zaman dahulu, ini dengarkan terus ya. Dari awal sampai akhir. Siapa nanti yang bisa dapat hadiah? Tapi syaratnya harus diam, difahami isi kandungan penyampaian Bapak. Kalau nanti ada pertanyaan langsung acung tangan. Nanti di sini ada pertanyaan, ada hadiah nanti dari Ustaz Saiful. Diambilkan apakah di antara ini nanti? Ya, ada intalo, ada pisang 1 sisir nanti dijulung, bisa jadi. Nanti ini apa ini? Jeruk ini. Dengar semua ya. Jadi ada zaman dahulu orang yang sangat benci kepada Islam. Orang ini sangat memusuhi kepada Islam. Bencinya kepada Islam luar biasa. Ya. Orang ini orang dekatnya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini orangnya kafir. Seumur hidup kafir. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah untuk bersedekah ke orang, nggak pernah wudu nggak pernah, sembahyang nggak pernah, sholat nggak pernah, zakat nggak pernah, apalagi haji. Orang kafir, seumur hidup kafir. Tapi perlu kita ketahui, walaupun Abu Lahab ini orang kafir, ketika Abu Lahab diberi kabar budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah, wahai baginda, wahai juragan,
keponakan engkau yang akan diberi nama Ahmad atau Muhammad telah lahir. Jadi hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad ini adalah keponakan. Jadi Abu Lahab ini pamannya, Nabi Muhammad adalah, ya, itu paman, ini berarti keponakannya. Itu ya. Ketika kabar itu diterima oleh Abu Lahab, seketika budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamnya dimerdekakannya, dan kalau bahasa untuk meluapkan rasa senang pada saat itu, berselamatan. Disambut dengan berselamatan. Pada saat itu diberi kabar, hatinya senang, bergembira, bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Lebih tepatnya Rasulullah lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ya, itu nanti ada pertanyaan, makanya didengarkan aja. Dalam sebuah riwayatnya, Abu Lahab ini walaupun kafir, seumur hidupnya nggak pernah sholat, orang ini memusuhi kepada Islam, bencinya sekali kepada Nabi Muhammad luar biasa. Dan Abu Lahab ini karena kafir, maka dimasukkan neraka untuk selama-lamanya oleh Allah. Walaupun yang demikian, Abu Lahab orangnya kafir, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, apalagi haji. Walaupun masuk neraka selama-lamanya, namun berkat hormat menyambut di hari kelahiran baginda Nabi, lebih tepatnya hari Senin. Setiap hari Senin di neraka itu hampir diringankan siksaannya oleh Allah. Kenapa? Karena setiap hari Senin, pas hari Senin itu menyambut di hari kelahiran Nabi. Berkat menyambut, ada hatinya rasa mahabbah, rasa suka, rasa senang, rasa bahagia menyambut di hari kelahiran baginda Nabi. Walaupun masuk neraka, namun satu minggu dalam hitungan hari, setiap datang hari Senin, siksaan Abu Lahab dibebaskan, diringankan siksaannya, dan dua jari-jarinya keluar air untuk diminum. Apa ini? Ini semua berkat menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Ini gambaran orang kafir, di mana orang kafir ini nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah tarawih, nggak pernah berfitrah, nggak pernah haji, hanya menghormati kelahiran Nabi, sudah mendapat syafaat dari Rasulullah, sehingga siksaan nerakanya diampuni oleh Allah setiap hari Senin. Apalagi kita mendengar di masjid ada undangan maulid, datang. Di musala ada undangan, datang. Ya, di sekolahan diperingati, datang. Di TPA diperingati, datang. Berapa kita mendatangi? Berapa kali kita mendatangi acara undangan-undangan? Ini semua bentuk aplikasi, bentuk rasa kita hormat, ikut memeriahkan, ikut meramaikan di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Harapan kita, semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Ada sebuah cerita zaman dahulu di Mesir, ada orang yang sangat miskin sekali. Orang miskin ini ingin melaksanakan peringatan Maulid. Karena orang miskin, orang ini mengumpulkan duitnya 1 bulan, 2 bulan, hingga sampai pada hari yang ditentukan untuk peringatan Maulid. Yang dikejar nggak bisa membeli banyak. Kenapa? Orang miskin. Orang ini hanya bisa membeli kurma sebanyak 1 kilo saja. Kenapa? Orang miskin.
namun hatinya ingin mengadakan acara peringatan Maulid Nabi di rumahnya. Singkat dicerita, orang miskin ini menukar kurma yang paling enak ditukar pada saat itu, hanya bisa mendapatkan 1 kilo. Ketika dibawa pulang di siang hari, anaknya melihat, "Bah, bawa apa Pianda?" "Bawa kurma naik." Dibukanya, melihat Bang, begitu dibuka, merasai Bang, mencobai sebutin. Apa jawaban Abah? "Nah, Abah ini hendak melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Jangan dirasai dulu naik, barangnya kada banyak, hanya 1 kilo aja. Karena malam habis isya, habis acara, kalau sudah tuntung, kalau barangnya masih ada, ayo hak ikam rasai itu, habiskan kada apa. Tapi sementara nala, jangan dirasai dulu." Penasaran anaknya. Kenapa? Seumuran belum pernah merasai yang namanya kurma yang ditukar abahnya itu. Singkat dicerita, sampailah waktu isya. Ketika isya, datang ke musola, mau undang jamaah musola. "Bapak-bapak, malam hari ini ulun mengundang pian berataan. Ulun mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumah ulun, di jalan ini sampai orang jamaah tahu. Nah, sidin orang miskin mau mengadakan peringatan Maulid Nabi. Apa hak yang dimakan? Mungkin kuat suara." Meremehkan orangnya. Ya maklumlah, orang ini terkenal dengan miskinnya. Apa yang terjadi ketika orang miskin yang mau mengadakan acara, orang ini pulang ke rumah, ditunggu di rumah. Jam 8:30, jamaah belum datang lagi. Ditunggu lagi jam 9, 9:30, jam 10. Kada kelihatan jamaah datang. Jam 10:30, taguring sidin, kauyuhan, menunggu orang, kada ada yang datang. Taguring 10:30. Namun apa yang terjadi? Ketika tuan rumah orang miskin ini taguring, dalam tidurnya itu diketok orang di pintunya. Apa katanya? Diketok begini, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dalam mimpinya itu dibukalah pintu itu. Setelah dibuka, subhanallah, siapa yang datang? Rombongan orang berjubah putih, mukanya bercahaya, bajunya baju jubah putih, dan masing-masing membawa baskom. Membawa baskom, ada bawa piring ditutup dengan penutupnya masing-masing. Banyaknya yang hadir dalam mimpi itu membawa bawaan, diambilnya satu persatu, ditaruh di bagian dapur. Kemudian tamu dipersilahkan semua duduk. Setelah duduk, yang datang itu membacakan Maulid Habsyi dengan syair-syair yang merdu, yang indah, luar biasa syairnya. Hingga acara Maulid Habsyi yang dibaca habis dengan syair-syair yang luar biasa. Kemudian dalam mimpi itu, orang itu disajikan makan semuanya. Setelah habis, acara selesai, pamitlah orang itu. Tamunya pamit semua pulang. Nah, 11:30, anaknya yang penasaran mau makan kurma tadi, terbangun. Melihat abangnya taguring di ruang tamu, dibanguni lagi. "Bah, sudah tuntung kan bah acaranya?" Begitu terbangun, terbelalak sidin, mengganang dalam angan-angannya. Ada mimpi tadi, menghendak baskom atau piring banyak yang dibawa orang. Lihat dia kena di dapur naik. Begitu ke dapur, apa yang dilihat? Subhanallah, banyaknya baskom dan mangkok itu yang ditutup, dibuka apa? Makanan yang enak-enak,
yang lezat-lezat, bahkan ada emas murni di situ. Emas yang luar biasa dalam kisah riwayatnya di muka, dan makanan itu belum pernah dijumpai seumur hidupnya. Sehingga anaknya itu disuruh makan sekenyang-kenyangnya. Dan ada emas yang di baskom itu dijual pada saat itu, sehingga itu terjual dengan harga triliunan. Kemudian dibuktikan dengan rasa syukur, tahun berikutnya orang ini sudah mempunyai rumah yang begitu besar. Hasil apa? Hasil tembus mimpinya tadi. Mimpinya tadi kan bawa baskom, bawa piring, semuanya itu terwujud asli, ada di situ. Ini semua tiada lain berkat peringatan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di Mesir itu ada Alkisah sampai sekarang dilihat dari kisah ini itu hampir tiap tahun begitu melaksanakan peringatan Maulid, beliau menyembelih onta, puluhan onta dipotong. Kenapa? Karena tiada ragu-ragu lagi ketika peringatan Maulidun Nabi untuk menyumbang, untuk mengeluarkan duit. Kenapa? Duit yang dikeluarkan niat karena Allah, maka yang membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah ceritanya singkatnya, orang miskin tadi menjadi sugih, kaya raya berkat peringatan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita yang singkat ini bisa diambil iktidar, bisa diambil contoh. Ketika peringatan Maulidun Nabi, jangan sayang, jangan eman, jangan maseke, jangan pemalar, sumbang ke masjid, sumbang ke majelis, sumbang ke sekolahan. Dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rezeki kita. Kita diberi murah rezeki, berkah dalam hidupnya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari balak malapetaka, yang sakit dijauhkan, diangkat penyakitnya, dan kita berharap mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Mendengarkan tadi kisah Bapak? Mendengarkan? Paham kan? Syukur, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, terkenal Rasulullah itu mendapat julukan. Apa julukan Rasulullah? Apa julukan Rasulullah apa? Al-Amin. Wah, pintar benar. Siapa tadi yang menjawab Al-Amin? Wah, pintar. Apa artinya Al-Amin? Jujur. Bapak sedikit berkisah. Kalau orang jujur itu bagus, orang akan dipercaya. Siapapun orang yang melihat orang jujur akan dinilai itu bagus. Tapi sekali orang berdusta, orang kada percaya lagi. Ada sebuah cerita, anak-anak suka bergaya. Waktu malam, ya, mendustai orang kampung. Kenapa? Dia berkuciak, tolong, kebakaran. Ujar orang kampung, kebakaran ya. Gimana suaranya? Didatanginya. Kada taunya begayaan aja si anak ini. Begayaan. Nah, sekali kalau berdusta, dilihatnya berdusta. Akhirnya hari-hari berikutnya berkuciak bujuran. Kejadian bujuran. Tolong. Ya, tolong kenapa ini? Kebakaran, ujar orang. Biar aja, paling si anu itu si Sontoloyo ini begayaan, biar aja. Padahal kejadian bujuran. Nah, sekali berdusta, orang kadang mau percaya lagi. Pak,
Makanya kagak boleh bebes. Nah, ada cerita lagi begini. Ada ikan di kolam, ya, ikan di kolam. Ikannya ini kepalanya ke atas. Kenapa? Karena airnya, banyunya mau habis. Ikannya banyak, tapi dilihatnya banyunya mau habis. Lalu kepalanya ke atas begini. Begitu ke atas, ada burung. Burung ini mendatangi ikan itu dalam kolam. Apa ujar burung kepada burungnya? Wahai iwak-iwak, hendakkah ikan nih ulun pindahkan ke kolam yang banyak banyunya? Ujar iwak-iwak, ya mau. Bujuran kah? Setuju ya. Nah akhirnya burung tadi mengambilnya satu persatu, ya, dipindahnya. Kepada pindah kan tadi, diambilnya satu persatu, ya. Kemudian sampai yang terakhir, ketemunya kepiting. Kepiting. Yang terakhir kepiting yang ada di dalam kolam itu diambil juga. Begitu diambil, dilihatnya kepiting ini melihat, wah, kenapa ini bekas duri banyak? Berarti iwak-iwak yang di kolam tadi, kada dipindahnya, pasti dimakannya. Mumpung belum dimakan ulun, digapitnya lehernya itu. Kesakitan burungnya, tahu rasa. Itu gambaran apa? Balasan orang kada jujur. Istilah pepatah, sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, suatu ketika akan tercium. Juga sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Makanya harus kita berbuat jujur. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kenapa Bapak tadi sedikit membahas tentang Al-Quran? Sudah dinyanyikan tadi kan? Ya, disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang mau membacanya. Man qara'a min kitabillah walahu hasanatun wal hasanatu asyaratun amsalihha. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca kitabnya Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, maka orang itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10. Wala takun alif lam mim harfun bal alifu harfun wal lamu harfun wal mim harfun. Kata Rasulullah, orang yang mengaji alif lam mim itu saja, ya, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Jadi orang mengaji alif lam mim itu saja sudah mendapatkan pahala 30. Oleh karena itu, para bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kampung kita ini ada TPA, TKA, TPA Darul Muttaqin. Ini tempat wadah untuk putra-putri, santriwan dan santriwati, putri-putri ibu, putra-putri ibu, dititipkan untuk diajari Al-Quran. Untuk apa? Ibu, kita semuanya ini akan meninggal dunia. Umur nggak panjang. Di dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap raga, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian.
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal mereka telah datang, tidak bisa diundur sesaat pun, tidak pula bisa diajukan. Al-Quran setiap kali dibaca satu hurufnya mendapatkan 10. Ini bekal Ibu ketika kita meninggal dunia. Kalau dibacakan Yasin sampai wa ilahi turja'un, itu berapa huruf? Yang satu huruf mendapat 10, kalikan berapa huruf di dalam surah Yasin. Ketika kita meninggal dunia dibacakan, apa berkahnya? Kalaulah suatu ketika kita meninggal dunia, kita disiksa di alam kubur kita, kemudian anak-anak kita yang sekolah ini, yang sudah bisa mengaji, mengirimkan Yasin kepada kita yang meninggal, insya Allah siksa kubur kita akan diringankan berkat bacaan surah Yasin itu. Oleh karena itu, di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, kunjung kita mendatangi ziarah orang meninggal itu sebetulnya nasihat yang paling bagus. Kenapa? Karena nasihat yang paling bagus kematian. Karena kita semua akan mati. Makanya syukur alhamdulillah kita doakan putra putri kita yang sekolah di TKA TPA Darul Muttaqin menjadi putra putri santriwan dan santriwati yang soleh dan solehah. Kita siapkan generasi penerus yang Qur'ani, yang cinta Al-Quran, yang bisa kita harap mereka generasi penerus yang bisa berbakti pada kedua orang tuanya, yang bisa mengangkat mereka kedua orang tuanya sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita sering mendengarkan peringatan Maulidun Nabi, mungkin cerita Rasulullah sudah banyak yang mendengar. Kami ingin yang lebih penting yang perlu diketahui kita semua. Tentang apa? Masalah sholat, Ibu. Sering kami di Sanawiyah itu menanyai satu persatu anak di ruangan itu. Nah, coba ke sini. Belum panggil Bu di hadapan dulu. Kamu tadi pagi sembahyang nggak? Kada Pak. Kenapa nggak sembahyang? Nggak ada yang membanguni. Abah kamu nggak bangun. Mama kada bangun. Sama masuk nerakanya nanti. Ini gara-gara abah sama mama. Kenapa? Mengajari kada sembahyang. Anak keumpat. Sedikit kami memberi keterangan Ibu tentang rahasia salat 5 waktu. Kira-kira sangguplah mau mendengar lagi keterangan ulun. Cukup sampai di sini atau sudah Bu? Perlu disampaikan kan? Sampaikan aja nggak Pak? Waktunya nggak lewat lah. Biar aja. Oh baik. Sudah dapat izin Bapak Kepala Masjidnya, pengelola masjid. Kalau nanti azan terpenggal keterangan ulun kada jadian. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada keterangan ahli falsafah begini Ibu. Salat subuh itu 2 rakaat. 2 rakaat itu simbol ada malam, ada siang. Dan orang berbuat dosa kalau nggak siang ya malam. HP Ibu, HP sekarang ya. HP ini sebetulnya bisa membawa kita akan neraka. Kenapa? Ya mohon maaf, di Kalimantan ini kasus perceraian banyak, ujung-ujungnya gara-gara HP. Percaya apa yang Bu? Kayak abang enggak, mohon maaf, yang sudah romantis hubungan dengan suami istri, tiba-tiba ada acara reunian, ada grup reunian SD, reunian SMP, reunian SMA, reunian waktu kuliah. Coba-coba berchatting secara pribadi, ayang. Berjanjian, kita janjian yuk disiring. Ya.
laki guring, laki bisa bekerja, berchattingan, bervideo callan, ketawa-ketawa, ya. Habis itu bangun guring, ayam sudah bangun, ayam bagaimana keadaannya? Apa kabar? Laki yang dihiga nggak pernah ditakuni. Ini ayam-ayam, padahal laki dihiga. Ini gara-gara HP. Dan banyak laporan perceraian gara-gara HP. Kenapa? Ini bang HP gampang bener. Kita ketemuan yuk di Simpang. Kita ketemuan di sini. HP gara-garanya ini. Ini kalau kita nggak bisa mempergunakan, Bu. Ya, inilah sumber malapetaka yang terbesar sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali lagi, Bu. Jadi orang yang namanya selingkuh gara-gara HP, Bu, sedikit ya. Kalau suami atau istri yang sudah berchattingan kemudian dihapus karena khawatir ketahuan suami atau istrinya, berarti itu sudah pintu awal selingkuh. Karena manakala berchattingan, berWA dengan lawan jenis yang bukan muharramnya, kemudian menanyakan bagaimana keadaan pian, bagaimana ayang, nah panggilannya sudah ayang-ayang, habis itu mengirim lagi tanda love, I love you, nah tanda merah, mulai itu aja. Habis itu yang perempuan dibalas, akhirnya apa? Gayung bersambut. Intinya orang berbuat dosa itu sampai berbuat zina, berbuat dosa, kalau nggak malam ya siang. Dengan kita melaksanakan sembahyang subuh, maka dihapuslah dosa itu semua berkat sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh ini sebetulnya penghapus dosa. Tapi sekarang apa ancamannya? Ancamannya orang yang sembahyang subuh, coba. Orang yang meninggalkan sembahyang subuh, ancamannya itu akan direndam oleh Allah di neraka jahanam selama 30 tahun. Sekali meninggalkan. Nah sekarang kita bahas lagi. Dalam sebuah riwayat, satu hari di akhirat, satu hari di akhirat, satu hari itu sama halnya 24 jam. Satu hari atau 24 jam di akhirat itu dalam sebuah riwayat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bandingannya, Pak. Kenapa di akhirat itu dipanjangkan? Merasai siksaan di sana. Kalau balasannya itu bagus, akan merasakan manisnya karena nikmatan surga semakin panjang. Tapi bagi mereka yang siksaannya itu pedih, maka merasakan sakitnya pedihnya siksaan neraka. Kembali lagi. Kalau 24 jam, kan tadi Bu ya, akan direndam berapa? 30 tahun kan? Satu sholat. Kalau 24 jam, atau sehari di akhirat, itu bandingannya 1000 tahun di dunia. Sekarang kita banding lagi. Dari 24 jam, separuh 24 jam itu berapa? Berapa, Pak? 12 jam di akhirat, 12 jam di akhirat nih, itu adalah setengahnya dari 24 jam, berarti 12. Nah sekarang kita kembalikan ke dunia, separuhnya 1000 tahun berapa? Berapa? Separuhnya 1000 Pak? 500, berarti 24 jam di akhirat itu sama hanya 500 tahun di dunia. Baru 24 jam Pak bandingannya. Coba. Nah sekarang kita potong lagi. Separuhnya 24 jam di akhirat berapa? Separuh 24 jam. 12. Berarti 12 jam ya separuhnya dari separuhnya daripada 24 itu 12 jam. Ya, separuhnya 12 jam, separuhnya lagi berapa? 6 jam. Nah, separuhnya dari 500 tahun berarti menjadi 250 tahun. Berarti 6 jam Ibu, 6 jam aja nih. 6 jam di akhirat itu sama halnya di dunia ini masih 250 tahun. Coba bandingannya. Sekarang kita potong lagi. Yang 6 jam di akhirat jadikan separuh lagi diambil, Bu. Separuh 6 jam berapa? 3 jam kan? 3 jam Ibu. 3 jam kalau dikembalikan ke dunia separuh 250 tahun lagi berapa?
separuhnya 250 berapa? 175. Itu cuma 3 jam. 3 jam 175 tahun. Nah sekarang dipotong separuh lagi, 1 jam setengah. 1 jam setengah di akhirat, kembalikan ke dunia separuhnya dari 175 tahun di dunia, diambil separuhnya berapa? Kurang lebih 62 setengah. Kesimpulannya, kita hidup di akhirat 1 jam setengah itu sama dengan kurang lebih 60 sampai 70 tahun di dunia. Jadi kita hidup di dunia yang umurnya, mohon maaf, umurnya yang 60 sampai 70, hitung-hitungannya cuma 1 jam setengah kita hidup. Lalu kita kalau nggak mau berpikir kita hidup di dunia setumat benar, apa yang kita banggakan? Tahu nasibnya ayam potong, Mbak? Ayam potong itu tahu lah, kita hidupnya cuma 40 hari, dia hidup itu disembelih aja, dia itu kayak begitu hidup. Tahu laron? Laron itu loh bahasa Bugis mungkin Indo-Bosi. Dia begitu keluar siang mati, Pak. Itu kehidupan kita. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang di akhirat. Kalau kita 1 jam setengah bandingannya 60 sampai 70 tahun, kalau kita nggak mau berpikir untuk akhirat, celaka kita seumur hidup. Celaka. Nah, lagi Bapak, di dalam kitab Qissatul Mi'raj, ya, orang tidur nih di dunia selama hidupnya rata-rata sehari itu tidurnya 8 jam rata-rata, ya. Kalau 8 jam dikalikan usia Rasulullah 63 tahun, kalau dikalikan 8 jam itu kurang lebih isinya 21 tahun. Boring warak di situ. Isinya 21 tahun boring. Kemudian usia kita 9 tahun ke bawah, Allah juga nggak menulis itu amal. Jadi usia kita ini sudah termotong. 9 tahun usia belum balik, dipotong guring kita, berapa? 9 ditambah 21. 30 tahun umur kita terpotong sudah. Sadar nggak kita ini, Bu? 30 tahun usia kita ini sia-sia. Makanya di sini mohon maaf, kalau guring kita nggak memakai cara Rasulullah, maka guring kita sepanjang guring dapatnya liur. Liur kita apa baunya? Bau kebong. Kalau liurnya sarang burung mahal. Sarang burung itu liurnya bisa dijual. Kalau yang murni bagus barangnya 1 kilo 20 juta. Kalau liur kita mohon maaf boro-boro mau dijual, bantahnya kan ditimbal sama mamanya. Kenapa? Baunya minta ampun. Jangan lupa, ini baru sholat. Makanya kita sadar. Kemudian kalau kita sholat, kalau kita tambahkan, kalau satu fardu itu cuma 5 waktu, dikali 5, berarti cuma 25 menit. 25 menit, sisanya kemana? Makanya Ibu kembali lagi, kalau mau guring, kalau bisa, bawa wudhu, walaupun kena tergantung laki atau bini. Yang penting wudhu, habis itu baca. Kalau Rasulullah memberi pesan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, kamu kalau mau guring, kalau bisa hafal Al-Quran, khatamkan Al-Quran dulu. Pak Tajud, kayak apa mau guring suruh khatam Al-Quran? Habis khatam Al-Quran, habis itu kamu harus bisa memberi syafaat kepada semua umat. Harus minta syafaat juga kepada para sahabat, para rasul. Habis itu sebelum kamu guring, kalau bisa kamu naik haji dan umroh. Ini mengandung rahasia begitu tinggi amal Rasulullah. Siti Fatimah tertawa. Wahai ayah, kayak apa mau guring? Ulun dak guring pian menyuruh khatam Al-Quran. Harus minta syafaat kepada para sahabat, para umat.
Mau guring disuruh minta ampun kepada semua umat. Habis itu suruh umroh dan haji. Kapan guringnya wahai ayah? Nah, tersenyum manis Rasulullah di kisah. Nah, wahai Siti Fatimah, maksud Abah begini nak, jangan guring kecuali engkau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebelum guring membaca qul huwallahu ahad itu nilainya sama khatam Al-Qur'an. 1, dibuka rahasianya oleh Rasulullah. Ini langsung Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, habis itu kamu harus bisa minta syafaat kepada para sahabat dan para rasul. Itu adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Isinya sholawat itu memintakan syafaat kepada rasul dan sahabat. Yang kedua, minta ampun kepada semua umat, itu baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu nilainya sama kita minta ampun kepada umat semuanya. Kenapa? Karena bentuk istighfar itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sama hanya minta ampun kepada umat. Yang terakhir, jangan tidur kecuali umroh dan haji. Ini ajaran Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah, kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan mulut, ada 2 kalimat walaupun ringan diucapkan mulut tapi memperberat timbangan amal. Dan 2 kalimat ini dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ini nilainya sama orang naik umroh dan haji. Jadi itu kajian amalan sebelum guring, sebelum tidur, ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita meninggal dunia, insya Allah mati syahid kita. Kemudian, para bapak ibu hadirin sekalian, karena Allah Subhanahu Wa Taala, singkat kami keterangkan. Sembahyang zuhur, anak-anakku, sembahyang zuhur berapa rakaat? Sembahyang asar 4 ditambah 4 sama dengan, nah tahulah 8 itu. 8 itu adalah simbol pintu surga. Ketika anak-anakku sekalian sudah melaksanakan sholat subuh, sholat zuhur, sudah melaksanakan sholat asar, sama hanya itu membuka pintu 8 pintu surga, terbuka seberataan. Tapi kalau ada yang ditinggalkan, baik itu sembahyang zuhur atau sembahyang asar ditinggalkan, maka pintu surga ada yang terkunci. Maka syaratnya kita harus bisa membuka. Kayak apa caranya membuka pintu surga semuanya? Maka harus sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Nah, ancamannya lagi. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur itu sama hanya membunuh orang Islam, 100 orang dibunuhnya. Masya Allah. Membunuh orang sekali itu sudah besar dosa nilainya, apalagi 100. Kembali lagi yang sembahyang subuh tadi ibu, bapak, orang meninggalkan subuh sekali saja akan direndam di neraka selama 30 tahun. Kalau dikalikan, kalau sehari aja 1000 tahun, berarti 30 itu dikalikan 1000 berapa? Berarti 30.000. Jadi sekali meninggalkan sembahyang subuh sama halnya ini akan direndam sebanyak 30.000 tahun di dunia, baru sekali. Bagaimana kalau nggak sembahyang seumur hidup? Dikalikan seorang itu dosanya luar biasa. Sekali meninggalkan itu rendamannya, bandingannya sama hanya lamanya 30.000 tahun di dunia sekali meninggalkan sembahyang subuhnya. Apalagi ya, hati-hati ibu lah. Ibu buktikan kalau ibu cinta kepada putra putrinya, bu. Kalau subuh bangun untuk sembahyang subuh. Sama mohon maaf ibu, itu kami buktikan sendiri sama anak ulun waktu TK, karena kita membuktikan cintanya kepada anak.
ketika mau bangun dicium dulu anak, dicium, disayang. Nak, sembahyang. Mengantuk bapak, tinggi nak, panasnya di dunia ini nggak seberapa apinya. Kalau di neraka lebih banget lagi nak. Dicium bu, disayang, sambil dibanguni. Sambil kadang mohon maaf, bisa mengantuk begini berjalan, terhantuk pintu bu. Kenapa? Ya sudah, itu nggak apa-apa. Bentuk dari pengajaran kita, bentuk sayangnya kepada anak. Ulun bertakun sama ibu-ibu, seandainya ibu waktu subuh di dapur pian ini, di dapur pian ini kebakaran, anak itu yang di dalam kamar, di dalam rumah kita seberataan guring, apa tindakan pian? Apa tindakan pian bu? Anak kita guring di dapur kebakaran, apa tindakan pian? Dibiarkan aja kah dibanguni? Dibanguni kenapa? Karena kita sayang. Tapi mohon maaf ibu, ulun bertakun sekarang, anak pian yang halus sampai sekarang nih, pian bangunilah sembahyang itu. Dibanguni nggak bu? Nah, berarti pian gak ada sayang sama anak. Kalau nggak mau bangun waktu subuh, berarti bukti pian ini mau menimba anak ke neraka. Kenapa? Nyatanya pian gak ada membanguni. Karena apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man illa man aba. Ya Rasulullah, siapa yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, orang yang mau taat, tunduk kepada perintahku, menjauhi laranganku, itu orang yang mau masuk surga. Disuruh sholat, dia sholat. Datang puasa, ikut puasa. Datang waktunya untuk bisa berzakat, dia berzakat. Datang karena waktunya hartanya menumpuk, banyak sugih, dia haji. Itu tandanya orang yang taat kepada aku, maka surga. Dia mau masuk surga. Tapi barang siapa yang durhaka kepada aku, semasa hidupnya nggak mau sholat, sama tetangga jahat, sama laki wani, ya, durhaka kepada laki, yang mau taat kepada laki, maka faqad aba, maka itu gambaran orang yang nggak mau masuk surga. Ya, sudah jelas. Makanya disebutkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Kalau ketika datang hari kiamat, yang ditanya yang pertama adalah masalah salat. Fa in wujidat tammatan qubilat min wasairu amali. Apabila dilihat sembahyangnya sempurna, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sempurna, maka semua amalnya diterima karena sempurna amalnya. Tapi fa in wujidat naqisatan ruddat min wasairu amali. Namun apabila dilihat sembahyangnya tidak sempurna, subuh hilang melandau, zuhur hauran begawi, asar kauyuhan, maghrib isya hanya tulak masjid, hanya sembahyang. Kalau dilihat sembahyangnya tidak sempurna, maka semua amalnya, walaupun orang itu berumrah tiap bulan, haji tiap tahun, bersedekah bertriliunan, orang kampung diberi makan seberataan, kedua orang tuanya diasuh, dirawat. Kalau dilihat lagi-lagi, walaupun semua amal sudah dikerjakan, sudah dilakukan, namun apabila dilihat lagi-lagi, sembahyangnya apabila tidak sempurna 5 waktu, maka ruddat min wasairu amali, maka ditolak semua amalnya. Kenapa? Karena amalnya, sholatnya tidak sempurna 5 waktu. Oleh karena itu, lakukan sembahyang 5 waktu. Putra putrinya, suaminya, istrinya dibanguni. Buktikan kita cinta kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Kemudian anak-anakku jamaah, jamaah, alhamdulillah. Bapak kisah sedikit sini. Bapak kisah menghadap ke sini semua, sayang, menghadap sini. Kamu tahu sapi? Nah, ada kisah begini.
ada anak sapi nih ngomong sama mamanya ketika mendengar suara azan. Allahu Akbar. Ujar anak sapi, Ma, suara apa itu, Ma? Ujar mamanya, itu naik suara azan. Apa suara azan itu, Ma? Oh, menandakan waktu sholat sudah dimulai. Nah, gitulah. Iyalah. Kalau sudah azan berarti sholat sudah waktunya masuk. Nah, kalau 10 menit ada pulang suara apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bertakun pulang anak sapi. Apa katanya? Ujar anaknya, Ma, suara apa pulang itu, Ma? Ujar mama sapinya, itu naik suara orang sholat berjamaah sudah dimulai. Bertakun pulang anak sapinya, Ma, kenapa kita kena empat ke masjid? Ujar mama sapi, nah, kita kan sapi itu tidak boleh kemas. Kalau ada sapi masuk ke sini, sarik ini paman musawir pukulinya. Kenapa sapi masuk ke sini? Nah, maksudnya apa? Berarti kalau siapa di antara kita yang kagak pernah masuk masjid, sama seperti Iyalah yang ngomong, bapak kan ngomong lah. Dia ngomong. Iyalah, siapa yang ngomong tadi? Sama seperti. Nah, makanya harus sering-sering naik sholat berjamaah di masjid supaya kadang seperti. Sudah. Dengarkan kan? Kemudian dengarkan. Bagi siapa yang meninggalkan sembahyang asar, maka sama halnya orang itu merobohkan bangunan Ka'bah 100 kali. Padahal dirobohkan sekali sudah jelek, apalagi 100 kali. Ini dosanya orang yang meninggalkan sembahyang asar. Perlu kita ketahui, ya supaya nggak salah paham. Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji, ketika kita sholat menghadap di Ka'bah, itu niatnya bukan untuk disembah. Ka'bah itu hanya untuk simbol kita menghadap untuk ibadah. Hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sembah itu Ka'bah, syirik namanya, itu bahaya, Ibu. Bisa syirik akbar itu. Musyrik, apa musyrik? Menyekutukan Allah. Makanya kita jangan salah, Ibu, ya. Ketika sholat itu hanya simbol menghadap Ka'bah saja. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku coba Allah tanya lagi, sembahyang maghrib berapa rakaat? Sembahyang isya berapa rakaat? Nah, 3 tambah 4 berapa? 3 ditambah 4 berapa? 7. Nah, 7 itu adalah simbol pintu neraka. Jadi orang yang sudah sembahyang maghrib, sudah sembahyang isya, pintu neraka 7 terkunci semuanya. Tapi kalau di antara kita yang ada yang meninggalkan sembahyang maghrib atau ada meninggalkan sembahyang isya, maka sama hanya membuka pintu neraka. Maka kalau pintunya neraka terbuka, maka kita dimasukkan di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, coba ancamannya lagi bagi orang yang meninggalkan sembahyang maghrib, ancaman dosanya itu sama berzina dengan kuitan kandung seorang. Baru sekali loh, kayak apa dosanya? Nih, siapa di antara kita yang sering meninggalkan sembahyang maghrib, itu sekali meninggalkan nilainya sama berzina dengan kuitan kandung seorang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagi yang meninggalkan sembahyang isya itu nilainya sama
itu bikin murka Allah. Apa ujar Allah? Keluarikan dari bumiku, cari Tuhan selain aku. Murka Allah. Kalau Allah sudah murka, apa jadinya? Maka hidup nggak akan berkah kita. Hidup akan selalu resah, gelisah. Kenapa? Karena kita berjalan di atas dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena as-salatu miftahul jannah. Salat menjadi kunci masuk surga. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan karena kita lihat 1 jam lebih kami untuk tausiah ini. Ingin sebetulnya kami lebih panjang lagi, namun waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini nih yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf, mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah kita akan jumpa kembali. Akhirul kalam, hadallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai